Tuh iye, surah barah antara Kalteng. Aku kesal dengan cara yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang, hingga jamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Tepuk tangan juga dong semuanya, tepuk tangan juga. Ayo. Oke. Udah. Agak belibet ya di akhir. Iya, sorry. Sorry. Oke semuanya teman-teman, selamat datang di Bara Kalteng, bincang-bincang antara Kalteng. Kenalin, nama saya Andri, dan di sini kita kedatangan. Halo semuanya, nama saya Rizal Dirahman. Halo. Jadi di sini kita mau ngebahas tentang seorang mahasiswa ya teman-teman, yang dia itu sambil kuliah tapi bisa menjalankan sebuah bisnis ya. Iya bang, kebetulan lagi merintis bisnis sih sebenarnya. Iya, masih merintis bisnis. Ya, kebetulan juga teman saya ini seangkatan saya juga, teman satu kelas juga malah di jurusan Ilmu Komunikasi di Muhammadiyah Palangkaraya. Sebelum kita nih Mas Rijaldi ya, aku manggilnya Mas Rijaldi aja deh. Iya. Jadi aku tuh mau ngebahas tentang latar belakang Mas dulu, Mas Rijaldi dulu. Sebelum berbisnis tuh ngapain sih selama masa kuliah tuh? Ya kuliah tuh ya sebelum mulainya tuh ngapain aja gitu. Mungkin kita tarik dari lama dulu ya bang ya. Ya. Karena sebelumnya tuh saya tuh kan memang kuliah di jurusan yang teknik ya kalau bisa dibilang bang. Kalau dulu tuh bang. Nah itu saya ngerasanya Ya. kalau di teknik itu kan dia kayaknya gampang banget dapat uang karena ada proyekan terus. Nah terus karena ngerasa beban kuliahnya itu terlalu berat, kayaknya saya mutusin kayak waktu itu buat berhenti bang, dan kayaknya lebih enak kalau dapat uang karena pertama udah ngerasain uang duluan gitu loh bang. DO Mas? Enggak DO. Oh enggak DO juga. Sorry. Enggak DO ya? Enggak DO. Jadi kayak coba buat cari pengalaman di lain lah bang lah. Akhirnya saya coba buka usaha banyak sih, karena sebelum saya buka usaha yang sekarang itu saya coba trial errornya tuh banyak banget bang. Kayak usaha makanan pernah, usaha jasa juga kayak jual HP juga pernah bang. Sempat Mas? Sempat Oh, aku juga. nggak tahu tuh, nggak pernah cerita sih Kang. Kamu pernah cerita sih itu. Ya, terus. Jadi habis itu juga sempat jadi ojek online juga saya pernah bang. Itu tahu ya. Nah, sampai sekarang jadi ini sih bang, pengusaha sel foto gitu sih bang. Tapi ya lagi-lagi ya sebelum kita ngebahas ke bisnis ya latar belakangnya, berarti sempat kuliah di teknik ya? Teknik Sempet apa tuh Mas? kuliah teknik pertambangan saya sebelumnya tuh. Di mana Mas? Di Lambung Mangkurat. Oh di Unlam ya? Ya, di Unlam. Banjarmasin. Sempat berapa tahun tuh Mas kuliah di situ? Kebetulan waktu itu sempet mengenyam bangku pendidikan tuh 1,5 tahun bang. 1 tahun setengah. Berarti itu 3 semester? Ya 3 semester. Karena kan perpindahannya dari ke kampus swasta tuh kan dia agak lamban kan. Karena negeri dia lebih duluan masuk bang. Jadi saya sempet nunda-nunda buat masuk ke swasta dulu. Itu 1 semesteran lah, hampir lah 1 semesteran bang. Jadi 3 semester lah kalau dibulatin gitu sih. Berarti sempat itu ya, bisa dibilang sebelum pindah ke Muhammadiyah tuh gap year? Enggak juga bang. Cuma sempet kayak ada jeda berapa bulan tuh bingung mau ngapain aja gitu sih bang. Berarti apa maksudnya tuh langsung selesai dari sana itu langsung balik ke Palangka? Langsung balik ke Palangka bang. Terus ngapain aja Mas?
Selama jeda itu ngapain? Banyak banget hal yang saya lakuin waktu jeda itu. Contohnya saya buka angkringan itu sih bang, buka angkringan. Cuma di situ pertama kali kegagalan bikin usaha yang punya rekan gitu sih bang. Itu sebelum kuliah di Muhammadiyah? Sebelum kuliah itu bang. Itu kita berarti belum kenal? Belum kenal itu. Oh, belum kenal. Iya, jadi Sempat berapa lama tuh mas? kurang lebih tuh hampir 4 bulanan kalau nggak salah. 4 bulanan gitu Berarti sih. bisa dibilang salah satu bisnis sendiri yang pertama? Bisnis yang pertama bareng temen gitu sih bang. Oh, yang ada rekanan gitu? Ya ada rekanan gitu sih. Karena juga waktu itu kan kayaknya seru nih kalau misalnya bikin usaha tapi kayaknya ada teman-temannya gitu. Nah jadi kita kolaborasi bareng buat bikin usaha kayak gitu. Cuma ada problem internal akhirnya nggak jalan lagi gitu sih Nggak selama jalan 4 lagi ya? bulan gitu sih bang. Selama 4 bulan tadi ya Iya bisnisnya? gitu. Terus kok bisa milih Muhammadiyah itu kenapa sih mas? Apalagi sebelumnya kan Unlam ya, yang lumayan bergengsi maksudnya di apalagi Kalimantan Selatan. Itu kenapa malah pilihannya di Muhammadiyah? Karena pertama mungkin jurusannya yang paling relevan sama saya sih bang, karena relate gitu. Karena orangnya kan saya nih banyak ngomong bang. Oh, sama. Nah, yaudah. Sama banyak ngomong juga. Jadi kalau karena banyak ngomong itu jadi kayaknya ngerasa kalau ini jurusannya paling masuk deh, dan kayaknya dunia kreatif itu semakin kesini dia semakin berkembang juga, apalagi dunia marketing juga yang apa-apa selalu butuh orang-orang kayak orang-orang komunikasi gitu sih bang gitu. Makanya milih prodi ilmu komunikasi ya. Hanya milih prodi itu. Sempat kan waktu kita awal masuk ditanya sama Kak Prodi yang dulunya bukan sih, yang sekarang Kak Prodi itu sama Bu Anissa ya. Halo Bu Anissa. Alasan masuk ilmu komunikasi itu apa? Alasan itu tadi ya? Ya alasannya itu sih bang, karena mungkin relate sama diri sendiri juga gitu sih bang. Suka Jadi- banyak ngomong lah intinya bang. Intinya suka banyak ngomong ya. Sama sih kayak aku juga sebenarnya banyak ngomong juga. Sebenarnya juga alasan utama aku masuk di situ juga ya gara-gara itu waktu ditanya sama Bu Anissa kenapa sih Andri mau masuk jurusan ilmu komunikasi ya karena saya pede ngobrol gitu loh sama teman-teman apalagi kan sama orang yang nggak dikenal juga dan mungkin secara public speaking aku juga pede mas. Secara public speaking juga lumayan pede sih makanya ini juga disuruh nge-host kan di antara Kalteng. Oh Ya, iya. ya. Oke, terus selama kuliah di awal semester ada kendala nggak? Kalau kuliah di awal-awal Banyak itu mungkin karena kuliahnya jadi ini sih bang, kayak berbanding terbalik sama kuliah saya sebelumnya. Itu kan sibuk banget loh bang, kuliah teknik. Terus saya dihadapkan dengan perkuliahan yang kayaknya menurut saya tuh oh ini emang kegiatan saya sehari-hari juga gitu nah bang, kayak ngobrol sama orang terus kayak yang ilmunya tuh nggak jauh-jauh dari kehidupan. Kayaknya untuk problem itu aman aja sih bang kalau yang di awal-awal gitu. Mungkin Karena kalau nggak terlalu berat menurut saya waktu itu sih bang. kalau aku tadi gara-gara Covid ya, gara-gara online. Iya gara-gara online. Gara-gara online juga kadang susah bangun pagi Jo untuk Zoom kuliah. Itu saya jujur teman-teman, saya termasuk yang susah sekali bangun pagi di dunia perkuliahan. Tanya aja Mas Rijaldi, sama kok juga dia orangnya. Di perkuliahan juga sering lambat masuk kuliah. Ya kita bisa dibilang duetnya kelas kami lah gitu. Ya kan bisa dibilang gitu kan? Iya jadi Ya kan, di kalau kelas- aja kalau di kelas tuh jadi kayak CS-an gitu. lah CS pokoknya. CS CS nggak sih kental namanya? katanya. Mas kalau ketawa aja. Ini jangan ditahan Mas Rijaldi. Enggak maksudnya. Ini aku mau ketawa sendiri. Ya udah. Santai kok santai. Jangan tegang. Karena basicnya ini sih bukan orang depan kamera, jadi kayak lebih banyak ngerjain yang Di belakang iya, kamera. di belakang itu kayaknya harus kayak kalau ibaratnya tuh kita main catur tuh bang, pionnya aja maju duluan lah, kita raja tuh di belakang aja nungguin gitu sih bang. Iya sih. Gimana tuh Bang Randy? Raja katanya Bang. Maksudnya Emang kayak raja, seragam kayak gitu band. sih. Ayo minum dulu Mas. Ya boleh. Minum bang. Minum guys. Semuanya. Siap. Oke. Terus untuk mungkin kita bisa mulai agak masuk ke sisi bisnis ya, Iya, yang mau bisa. dibahas sekarang. Boleh. Jelasin dulu dong bisnisnya apa sih ke teman-teman yang lain mungkin bisa disebutin nggak? Mungkin ke beberapa teman-teman mungkin ya orang di luar sana, apalagi sebenarnya khususnya orang Palangkaraya ya, itu sering banget ada pendapat-pendapat kayak oh ini fotonya kayak foto book, padahal tuh kalau kita sebagai dunia
yang ngerjain di bidang itu bang, itu sebenarnya beda bang dari kayak foto-foto biasanya. Makanya kalau di era sekarang tuh bang, kita dibaginya tuh jadi 3 bang, ada foto box, foto booth, sama self foto. Nah kebetulan kita ngambilnya di bagian self foto. Kalau orang zaman dulu tuh mungkin mikirnya kalau misalnya kita foto ya udah foto biasa aja bang, kayak foto keluarga, foto yang kayak buat pas foto. Nah self foto itu kan hadir bang karena keduanya itu nggak bisa nyatu gitu bang. Gimana caranya nyambungin konsep yang nggak formal ke dalam studio bang, karena kalau misalnya kita bisa tahu kan kalau di dalam studio itu biasanya kita harus sesuai dengan foto, ada SOP-nya. Akhirnya kita bikin lah yang sejenis kayak gitu bang, orang bisa bebas buat kreasiin foto dia kayak gimana gitu nah bang. Jadi bebas lah anggapannya, makanya namanya self foto sendiri gitu sih bang. Ya sebenarnya beda jauh ya sama foto booth konvensional yang biasanya di mall-mall. Iya beda gitu Beda bang. jauh sebenarnya teman-teman. Dia tuh sebenarnya aku juga pernah sih main ke tempat dia juga. Kebetulan juga diundang sih, jadi gratis. Ya nggak apa-apa kan, ya emang gratis kan? Iya bos. Ya kan aku bersyukur, terima kasih juga Mas Jaldi udah ngundang aku sama Mbak pacar aku kemarin untuk ya foto perdana lah, nyobain pertama kali foto studionya dia gitu. Terus juga apa sih nama foto studio apa sih Mas? Kalau mau cari teman-teman bisa search aja di Instagram namanya Memoria Self Studios, atau enggak di TikTok. Kita sekarang udah ada TikToknya juga namanya Memoria Self Studios juga. Ya, bisa ditemuin di sini Mas. Bang Yasin, tolong tambah teks. sorry bang, ampun bang. Oke, terus apa sih yang inspirasi tuh bikin yang kayak gitu tuh apa sih sebenarnya? Kebetulan juga sorry ya, sebelum Mas Rijal dijawab, sebenarnya aku tuh juga pengen dari dulu tuh punya bisnis sendiri gitu loh. Yang maksudnya tuh cita-cita semua orang ya, mungkin yang punya pekerjaan yang autopilot ya. Yang maksudnya kita cuman ngontrol dari jauh, udah duit masuk setiap bulan ke kantong kita gitu loh. Yang mungkin inspirasi fotobox tuh apa sih, kan banyak ya bisnis-bisnis, apalagi Mas Rijali udah pernah bilang pernah sempat bikin angkringan, sempat juga servis HP ya juga. Kenapa sih milihnya tuh fotobox di Palangka? Karena beberapa sudah dicobain kan bang, kayak trial errornya juga banyak dari beberapa kalangan usaha tuh bang, kayak yang saya kasih tahu tadi bang, kayak F&B juga bang, terus juga jasa. Kayaknya menurut saya yang lebih simple buat dikerjain, terus juga controlling yang nggak terlalu banyak itu memang self foto tadi itu bang, foto studio itu. Karena juga kan di Kalimantan Tengah ini kita yang sejenis kayak gitu dia masih belum terlalu banyak waktu itu bang. Kalau sekarang kan udah banyak banget tuh. Iya. Nah akhirnya coba buka itu dan alhamdulillah gitu rame gitu loh bang. Kalau misalnya kenapa akhirnya milih itu bang, secara controlling itu lebih gampang karena juga kita kan juga semuanya nggak perlu ngecek kayak misalnya kalau kita F&B ada resep yang harus kita cek setiap hari. Kalau itu enggak bang, kayak mungkin hasil dan pelayanan konsumennya aja gitu sih bang. Belajarnya dari mana sih Mas bikin bisnis ini Mas, kalau boleh tahu? Kebetulan saya tuh udah pernah kerja bang di bagian sejenis foto-foto kayak gini bang. Dan akhirnya ngerasa ada keinginan hasrat di diri saya bang, kayaknya kalau saya bisa buka sendiri tuh bisa bisa dapat tambahan lebih banyak sih bang, itu sih bang. Soalnya ya sebagai karyawan ya dengan gaji pernah kerja gitu sih dengan bang. gaji segitu ya apa sih ya sebenarnya untuk anak muda sih, kayak kita. Iya. Kayak anak muda buat kita tuh sebenarnya apa sih, apalagi yang maksudnya fokus utama kerja itu memang bener-bener nyari duit, bukan cuma sekedar itu yang cuma cari jajan doang. Kan kebetulan kita termasuk ini ya termasuk yang barengan kerja. Aku juga pertama kali kerja waktu itu yang kalau kami ingat di Indopapor. Halo Om Sigit. Di Indopapor juga ngerasain sih sebenarnya jadi karyawan tuh kayak gimana sakitnya nyari duit gitu loh. Yang maksudnya ya duit ini kita kerja sama orang gitu, bukan yang ini bisnis sendiri doang gitu loh. Dan itu sangat, maksudnya Mas Rijaldi, kamu tuh bener-bener bisa dibilang aku tuh iri secara pribadi yang maksudnya berani loh ngeluarin modal untuk bikin bisnis yang sekarang alhamdulillah ya Mas udah lancar kan sekarang, yang udah ratusan juta mungkin ya omset. Amin. Ya. Amin. Emang beneran ratusan juta tapi. Alhamdulillah aja sih bang. Alhamdulillah aja ya. Siap. Banyak guys duitnya guys. Udah beli mobil Mercy. Jangan serius banget lah. Cuma bercanda. Bang, tapi tantangannya tuh sebenarnya kalau saya mikirnya tuh bang, ini jadi ngerubah pola pikir sih. Karena kalau misalnya kita kerja 9 to 5 kan, kalau misalnya dari jam 7 atau sampai jam 4 sore, nah terus sama ngelola usaha itu ternyata ada plus minusnya gitu sih bang. Kalau saya ngerasain,
Karena kalau misalnya kita jadi usaha tuh bang, ternyata yang ada di pikiran saya awal-awal ya, ini kayaknya enak nih, kayaknya bisa autopilot dan lain sebagainya. Taunya bang, Sakitnya banyak juga. lebih banyak ini sih bang, lebih banyak kerjanya sih bang. Enggak, berarti bisa dibilang nggak seenak yang kita kira ya, Nggak yang punya seenak bisnis ya. sendiri. Iya, nggak seenak. Jadi kayak kita harus mikirin konsep baru, ide baru, terus juga harus kontrol karyawan juga. Pokoknya semua dari awal sampai akhir itu kita harus ngecek satu-satu gitu sih bang. Jadi memang kalau misalnya enak dan gak enak tuh kan sebenarnya persepsi bang. Tapi kalau misalnya hidupnya yang suka-suka kayak kerjanya memang sesuai SOP, ya mungkin karyawan lebih oke gitu. Nah tapi kalau misalnya kerjanya memang waktunya mau dicuri terus gitu bang, nggak ada istirahat, ya jadi pengusaha gitu sih bang. Jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha bang, karena waktunya bakal disita terus sih bang. Dengar-dengar juga Mas Rijaldi ini sempet ikut atau masih ya ikut organisasi komunitas pembisnis muda gitu loh Jal, Yang masih sempat sekarang sih bang. Masih itu tuh apa sih sebenarnya? Itu tuh ada ngebantu nggak untuk bisnis bisnis Mas Rijaldi sekarang? Ada sih, kebetulan ada komunitas itu. Bisa dibilang nggak nama komunitasnya apa? Ini komunitas grup Facebook sih sebenarnya bang. Nggak apa-apa. Jadi pengusaha muda Indonesia, cari aja di Facebook bisa. Itu se-Indonesia nggak sepalangka berarti. Ada juga untuk lebih rincinya lagi saya ikut komunitas pengusaha foto Indonesia gitu sih bang. Jadi memang kalau di situ kan kita nyari ide referensi itu lebih banyak ke situ sih bang. Kalau untuk yang bisnis yang saya pegang sekarang itu, mereka yang di luar itu kan mereka lebih ini lagi bang, lebih ekstrim lagi. Jadi saya otomatis cari referensi harus ngeliat di luar. Karena kalau kita ngeliat kayak kiri kanan tuh bang, geraknya lebih lambat aja sih gitu bang. Di studio Mas Rijaldi ada berapa pilihan tema? Tuh udah disuruh Bang Rendik guys, nanya guys, sudah kebanyakan nanya yang lain. Berapa tema sih? Berapa mungkin tema tuh bisa dibilang maksudnya background ya? Iya. Background di studio foto. Siap. Thank you Bang. Kalau background itu background dan mode itu kita ada, kalau nggak salah ada 3, kalau nggak salah ada 4 sih bang. Ada 4 terus 3 atau 4? 4 bang ya, 4. Yung owner masa nggak ingat sendiri gimana sih guys? Jadi 4 sama 3 background bang. Kalau 3 backgroundnya tuh sebenarnya ada banyak, tapi yang saya tahu 4 ini modenya. Jadi ada pilihan warnanya lagi di bagian modenya. Kalau sekarang itu kan kita lagi ada 4 mode. Yang pertama itu dia basic. Kalau basic itu kita kayak foto biasa dengan background polos. Nah kalau yang kedua itu dia bang photobook. Jadi kayak lensa wide itu. Jadi kita foto di dalam boxnya gitu bang. Oh ada gitu ya? Aku belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba itu. Aku tuh apa sih dulu sama Hana? Itu spotlight sama basicnya aja bang. Oh sama yang basic. Iya basic. Kalau habis itu ada lift sama yang terbaru itu lift juga sama spotlight gitu sih. Spotlight itu dia kayak bikin foto tapi kita kasih cahaya tembakan gitu loh bang. Kayak spotlight jadi kayak bulat gitu cahayanya gitu sih. Iya itu kan aku udah pernah yang Iya, itu, udah pernah. Kalau yang terbaru itu memang kita barusan aja launching di bulan ini tuh elevator atau lift gitu sih bang. Jadi fotonya kita bikin konsep yang beda, bener-bener kita kasih lensa dari tinggi jauh gitu loh bang. Jadi kita fotonya kayak seakan-akan kita lebar banget. Itu yang kayak gitu tuh ribet nggak sih? Kalau apalagi kalau yang background polos mungkin aku masih ngerti ya kan tinggal ditaro apa sih wallpaper ya namanya. Kalau yang elevator tuh yang lift ini gimana sih konsepnya tuh dia tuh apa sih isinya tuh loh gitu bisa nyerupain lift kan dia tuh mantul-mantul apa sih dindingnya tuh kan juga ada bayangan kita kan yang memang seolah-olah itu tuh lift itu tuh pakai apa sih bahannya? Soalnya aku penasaran banget itu Jal. Itu pakai bahan apa kalau boleh tahu? Kalau sebenarnya kalau yang sejenis-jenis kayak gitu tuh banyak banget sih bang, bisa ditemuin di kayak di toko bangunan juga segala itu. Kalau yang sekarang kita pakai itu kita besi lempengan sama kaca sih bang. Oh itu besi. Iya besi lempengan sama Ya, kaca. besi besar itu tuh kayak apa? Apa sih namanya kertas besi yang gede tuh kah? Iya bang, jadi kayak besi lempengan terus kita bikin kotak gitu bang. Seakan-akan menyerupai lift, kita bikin sketsa lift tuh bentuknya kayak gimana, akhirnya kita bikin. Kan sempat ada di dindingnya kan ada railing juga kan yang buat pegangan itu. Menarik banget sih itu teman-teman. Soalnya aku nggak pernah kepikiran sih konsep kalau misalnya aku ya konsep yang kayak gitu nggak pernah kepikiran tuh. Soalnya ya lagi-lagi kan kalau foto studio juga harus inovasinya harus terus ada ya. Iya harus itu. Biar maksud itu update buat dia tuh fotonya tuh nggak gitu-gitu doang gitu stylenya. Jadi juga kan sambil bisnis nih sambil kuliah. Ini kamu ngena di mental kamu Jal. Aku nanya ini dunia perkuliahan aman nggak? Sejauh ini mungkin struggle. Jangan bohong, aku tahu. Ya struggle-nya ini sebenarnya yang paling banyak itu waktu istirahatnya aja sih sebenarnya bang.
Istirahat. Waktu istirahat. Karena kalau misalnya kita di perkuliahan dan juga usaha itu kan dua elemen yang sebenarnya nggak bisa digabungin ya bang ya. Ya. Karena dua-duanya pasti sama-sama punya waktu sendiri yang menyita waktunya cukup banyak juga bang. Kalau struggle-nya itu memang di istirahat sama juga kan kayak keseharian itu bang, kita harus pagi udah kuliah terus sore juga kita harus ngecekin Kontrol ya. ya controlling gitu bang. Kalau struggle untuk kayak masuk kelas perkuliahan itu aman aja sih bang. Gitu. Masa aman? Kita sekelas loh. Aman mungkin kayak Kita sekelas awal buka itu bang, saya sempet struggle ya harus ada yang dikorbankan gitu sih bang. Jadi kayak ada beberapa matkul yang saya kayaknya nggak selesai gitu sih bang. Ya, Tapi sebenarnya itu tuh konsekuensi dari kita ngambil kerjaan itu loh ya, gitu dari loh. kerjaan itu sih bang. Maksud itu aman gak sih gitu? Untuk sekarang aman katanya. Untuk sekarang aman sih udah. Masa? Iya untuk Yakin? untuk sekarang aman bang. Masa sih kita sekelas loh Jal? Mas Rijal di lo bohong loh. Nggak usah jaim lah. Nggak guys, bercanda guys. Dia orangnya termasuk pemain aktif lah di kelas. Termasuk aktif ya, aku bisa dibilang aktif nggak sih di kelas? Aktif banget. Kita sempat debat juga. Kalau misalnya ada presentasi kelompok, biasanya kita berdua yang debat gitu lah. Teman-teman yang itu pada diam kicap semua. Terus di bisnisnya ada rekan nggak sih? Usaha ini sebenarnya startnya dari rekan gitu sih bang. Nah ini sebenarnya yang pengen digaris bawahin kalau nyari temen tuh bang, karena saya udah trial errornya cukup banyak ya bang ya. Carilah kayak jangan teman bisnis bang, tapi carinya rekan bisnis bang. Apa tuh bedanya? Kalau teman bisnis tuh kan kayak kita udah kenal lama dan baik buruk dan lain sebagaimananya, dan kayak batasan antara saya dan teman tuh kan kayaknya hampir udah nggak ada lagi bang. Ya udah udah kenal lama kan. Ya, kalau rekan ini kita memang dia punya track record, namanya aja udah rekan bang. Kalau rekan tim dan lain sebagaimananya kita ajak itu kan dia harus punya track record yang bagus dan juga profesional itu tadi bang. Nah bedanya teman dan rekan tuh ada di sisi profesionalitasnya tadi itu sih bang. Ini apa sih? Ya lanjut. Ya itu mungkin lebih simpelnya kalau misalnya teman itu lebih banyak ini sih bang, nggak tahu diri aja sih bang kalau misalnya sudah nggak tahu diri. Kalau rekan tuh dia lebih profesional lah intinya gitu sih bang. Bisa dibilang dia tuh cuma teman sebatas di kerja. Bisa dibilang gitu nggak sih Iya, rekan kerja itu sih, tuh? Bang, iya. Jadi teman kita tuh teman cuma sebatas kerja ini aja, di luar mungkin di luar kerjaan ya udah kita ya masing-masing gitu. Bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Iya gitu sih bang. Menarik sih, soalnya aku kebetulan Mas Rijaldi kepikiran mau bikin usaha juga sama temen. Dua orang nih, jadi kan bertiga nih. Temen lama semua malah. Itu tuh kalau dari Mas Rijaldi sendiri tuh nanggapinnya gimana itu? Itu tuh dihindarin kah? Atau kayak gimana? Sebenarnya dilihat bobotnya dulu sih bang. Kadang-kadang kan ada orang yang kayaknya kita lihat di tongkrongan gitu nah bang, kayak dia tuh gampang banget kayak bisa semena-mena tuh nah bang. Nah orang-orang yang tipikal kayak gitu bang, yang gampang nyuruh itu biasanya jarang kerja sih bang. Yang suka ngomong Ya pokoknya yang nyuruh-nyuruh terus bang, kayak habis tuh dengan teman itu dia apa namanya respectnya itu loh bang, kayak kurang-kurang ya itu jangan diajak sih bang. Walaupun dia orangnya kayak fun, terus kayak juga ini orangnya gampang diajak ngomong dan lain sebagaimananya, sebenarnya itu jadi awal bisnisnya nggak akan lama sih bang. bisa dibilang bom waktu ya. Iya bom waktu aja sih. Nggak tahu ya kalau kayak gitu. Tapi kenapa kalau misalnya udah tahu Mas Rijal udah tahu yang kayak gitu tuh, kenapa waktu di awal tuh waktu yang F&B ya yang keringan milihnya sama dia gitu? Karena waktu itu jadi pembelajaran pertama itu bang. Oh, waktu pengalaman pertama ya, first time. Jadi kan sebelumnya Masih belum terlalu tahu ya. Iya belum pernah coba buka sama rekan, akhirnya buka sama teman bang. Ya jadi tahu lah bang gimana caranya lingkup kerja. Ternyata penting loh itu, hitam di atas putih dalam usaha sama temen tuh itu penting banget. Terus juga profesionalitas dengan teman tuh penting juga loh. Pembagian porsi bobot kerja itu juga penting banget ternyata bang. Tapi perlu nggak sih sebenarnya kita tadi sempat ngobrol di depan ya sama Bang Rendik sama Mas Rajib juga, yang kayak kertas di atas putih itu ada nggak sih kalau buat sekarang Mas Kalau Rijaldi? sekarang ada sih bang. Udah ada. Berarti legalitasnya ada tuh Ada, untuk porsi-porsi mungkin secara pembagian uang atau kayak gimana gitu. Ada bang. Udah jelas berarti. Udah jelas, dan kayak lebih spesifiknya tuh gini bang, kalau seandainya mungkin kita ada uang lebih masing-masing pengen buka usaha, di peraturannya itu ada salah satu hal itu tidak boleh membuka usaha yang serupa bang dengan yang sekarang yang bersama tuh loh. Oh, di dalam di dalam surat itu ada tertulis bahwa misalnya kalau misalnya kita nggak bareng nih,
Kalau- bareng pengen buka usaha lagi baru tuh. Ya, Tapi usaha ini masih ada yang bareng-bareng tuh bang. ya. Di perjanjiannya itu ada kita nggak boleh buka usaha yang serupa bang. Yang serupa, yang konsepnya sama gitu ya. Yang konsepnya sama yang kayak usaha yang kita bareng-bareng bang. Kalau misalnya kejadian tuh berarti bisa dikasuskan ya Bisa secara Bang, hukum bisa. karena ada tanda tangan Tapi hitam di atas putih ya, itu sih, Bang. amit-amit ya. Iya Kalau kayak gitu kayaknya untuk Mas Rijal enggak sih. Aku percaya sih sama Mas Rijal untuk rekannya yang sekarang juga, soalnya udah sempat ketemu juga kan aku kemarin sama mbaknya itu. Terus juga untuk price listnya berapa sih di situ? Price list harga nih sekalian promosi. Untuk harga tuh memang kita start dari awal ya bang. Usaha namanya Memoria Sub Studios tuh bang. Kita memang konsepin dari awal tuh kita harus orang tuh harus dapat harga yang paling murah tapi juga dapat kualitas yang paling bagus bang. Dapat Makanya harga yang paling murah. tapi juga kualitas kita yang paling bagus. Sebenarnya itu agak susah sih ya sebenarnya Iya kan. sih, Kalau Bang. dipikir-pikir kan susah Kalau ya. dipikir-pikir susah bang. Tapi kan Maksudnya kan ada perumpamaan tuh yang ada harga ada kualitas gitu. ada harga ada kualitas. Cara Mas Rijaldi, cara Memoria ini kualitas itu tetap bagus dengan harga yang murah tuh kayak gimana caranya? Kalau kita kan matok harga tuh sebenarnya kita patokannya bang harga normalnya ya kalau bisa dibilang hampir seluruh Kalimantan tuh pakai harga yang sebenarnya kita normal aja bang. Cuma untuk di daerah Palangkaraya ini banyak banget studio yang serupa itu dia bukanya dengan harga yang lebih mahal tadi bang. Nah kita pengennya main di harga yang underground, harga normal, semua orang bisa bayar, tapi mereka dapat kualitas yang bagus. Nah caranya gimana supaya bisa bagus bang? Itu dimana konsistensi kita aja sih bang. Kadang-kadang kan orang bikin usaha tuh banyak yang nggak konsisten bang, karena lebih sulit kan mempertahankan tuh bang. Ya. Nah itu konsistennya kita harus memang ngecek terus bang, tiap hari itu kita harus ngecek. Ini kalau misalnya mereka nggak bagus, tolong dikasih free lagi, terus mereka buat foto lagi bang. Pokoknya gimana caranya kita nekan supaya konsumen tuh dapat hasil terbaik buat mereka dapetin gitu sih bang. Mas Rijaldi juga bilang tadi kan bahwasannya di Palangkaraya kan udah banyak ya dengan konsep yang sama juga. Tadi tuh barusan ngomong. Terus ada nggak sih strategi pemasaran Memoria tuh yang bisa dipakai menarik pelanggan ke photoboxnya Memoria gitu lah? Apa sih yang dipakai untuk brandingan, untuk marketingnya Memoria? Ayo kita fotonya di sini aja gitu dibandingkan dengan yang lain. Kan sebenarnya kan tadi Mas Rijaldi juga bilang ya konsepnya ya sama gitu. Apa sih strategi pemasarannya, ada nggak? Kalau kita termasuk yang punya update cukup cepat gitu sih bang. Jadi kalau misalnya kenapa orang tuh bisa jadi repeat order lah kalau anggapan kita di usaha produk atau makanan tuh repeat order namanya. Nah, kalau di itu tuh kan dia foto terus dia sering berulang kali buat datang tuh loh bang. Nah, strateginya tuh bang kita selalu jadi yang paling murah, paling update, terus juga paling bagus itu sih tadi bang. Ya sebenarnya ya kalau ngomongin sebuah produk ya kan bisa dibilang Photobox ini kan produk ya. Memang pada dasarnya sebenarnya kalau aku ya sempat dengar dari Bang Dery kasih solusi kalau kamu tahu. Iya. Bahwasannya sebuah produk itu emang pada dasarnya hukum kodratnya itu emang udah bagus gitu loh. Maksudnya ada nggak sih entah secara pemasarnya di Instagram ada bikin konten atau kayak gimana, maksud aku yang kayak gitu loh. Oh, kalau konten-konten itu kita masih sih bang, kalau konten-konten itu kita marketingnya tuh lebih ke arah gini bang. Kalau orang zaman dulu kan dia lebih fokus ke ini bang, ke produknya kayak misalnya, tempat kita harga foto paling murah, tempat kita misalnya paling bagus, tempat kita misalnya paling luas bang. Nah kalau kita tuh enggak bang, jadi kita bikin pembeda antara mereka-mereka yang lainnya bang. Nah itu kita kasih gimana caranya mereka bisa butuh bang. Nah contohnya gini bang. Gimana tuh? Kalau pikir-pikir kan biasanya ada loh mereka yang foto-foto pakai buat profil LinkedIn tuh bang. Nah kita di situ bang, jadi kita ngasih contoh konten perilaku konsumennya bang. Perilaku konsumennya contohnya kayak orang foto jadi kayak jelek bang. Nah dengan adanya studio kita bang, itu mereka bisa dapat foto yang bagus buat profil kerja mereka gitu sih bang. Jadi Lebih ke profesional ya? lebih ke profesional, terus juga makanya kita lebih ke arah kegiatan konsumennya tuh ngapain gitu bang. Jadi seakan-akan mereka tuh kayaknya jadi butuh gitu sih bang. Tadi aku sempat nanya prices nggak sih? Iya sempat nanya. Berapa tadi? Berapa harganya? Untuk yang basic itu kan karena kita ada 4 mode nih bang. Ya. Yang basic itu dia 50.000, itu kan background polos tadi tuh bang. Nah terus ada photobox juga 50.000. Kita ambil paling murah semuanya bang. Ambil murah semuanya. Ambil murah semuanya. Yang maksudnya ujungannya dikit ya? Ya tetap untung sih bang. Tetap untung. Karena media kreatif kan jasa dia tadi bang. Iya, ini jasa Habis sih. itu Spotlight itu kita kasih harga 75 bang. 75. Mahal.
75 itu termasuk masih murah bang. Oh, termasuk murah ya? Untuk kalangan daerah sini kita masih paling murah bang. Kalangan daerah sini ya. Daerah sini kita masih paling murah. Tapi tahu nggak sih kalau harga-harga yang mungkin di Jakarta, di Pulau Jawa gitu, tahu nggak sih? Tahu, Kisarannya berapa sih emangnya kalau Kalau yang di kayak gitu? Jakarta mereka lebih mahal lagi bang. Karena mahal. ngikutin UMR kan. Oh iya Ya, sih. kalau Iya. di Jakarta mereka naruh harga udah di atas 100 semua bang. Ya sih, apalagi yang target pasarnya anak-anak Gen Z yang coffee shopnya kerikil ya biasanya kalau nongkrong. Iya berapa? Iya kan? Ya kan Iya lagi. kamu juga biasanya juga nongkrong di coffee shop kerikil. Kita kemarin tuh habis dari sebut merek tuh. Bang Yasin tadi nyebut coffee shop dipotong aja dipotong. sorry. Terus dipotongnya itu disensor aja deh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pokoknya kita kemarin nongkrong di coffee shop kerikil ya intinya. Emang pada dasarnya ya coffee shop di Palangka, apalagi di Palangka ya. Kerikil semua ya? Yang paling susah tuh sebenarnya ini sih bang. Apa tuh? Target pasarnya karena Apa? sampai kan kita Nyambung ya tadi ya, padahal ngebahas yang lain sih, gak apa-apa Iya. lanjut. Target pasarnya Memoria. kan harganya tadi abang nanyain harganya kan bang. Iya. Target pasarnya di Palangka tuh sebenarnya susahnya karena mereka untuk jasa bang. Palangka tuh termasuk yang nggak konsumtif dia bang. Nggak konsumtif. Nggak konsumtif. Masa sih? Nggak konsumtif Soalnya- kalau buat jasa. Tapi kalau buat buat makanan sama barang itu mereka pasti cepet habisnya. Konsumtif tuh kayak gimana sih sebenarnya? Contohnya gini bang, kalau buat jasa tuh kayak sejenis foto itu orang-orang sini tuh masih mikirnya nggak ngerasa terlalu butuh itu loh bang. Jadi kayak dengan harga ngeluarin. Tapi kalau misalnya mereka makanan, mereka ngeluarin dengan duit berapapun mereka pasti mau keluar gitu bang. Contohnya coffee shop kerikil ya? Coffee shop gitu. Coffee shop kayak gitu. Ya emang kan rata-rata coffee shop kerikil semua itu. Bro, ya udahlah bro, itu kan standarnya anak muda zaman sekarang, foto estetik ya, senja, sebat, Iya kopi, sih. Iya. batu kerikil gitu. Oke. Ya, jangan serius banget lah, udahlah, jalan. Ya Habis Allah. itu Ya. lanjut harganya nih bang. Lanjut. Sorry. Tadi malah ke Kalau mana-mana. lihat yang spotlight kan dia tuh 75 tuh bang. Ya. Yang pokoknya kita kasih banyak orang biasa pakai foto maternity atau misalnya kayak ibu-ibu hamil lah kalau misalnya bang. Itu biasanya foto yang perutnya kebuka gitu ya? Iya bang. Ini bisa kan nih? maternity. Bisa? Bisa sih bang. Kalau mau juga itu. Oh, ini emang bukan hamil ya guys, emang ya gendut aja sih sebenarnya. Ya terus. Terus yang terakhir tuh delik bang, elevator. Lip sih, lip. Yang kayak di dalam lift itu. Jadi kita bikin modus gini. Keren sih, tadi aku mau nyoba aja. Bisa sih nanti ya bang, tinggal main aja bang. Tinggal main ya di Tinggal main ke Jalan apa nih? Boleh disebutin gak sih bang? Nanti tinggal coba ke Ya masa nggak boleh disebut? Ya nggak tahu orang alamatnya lah. di Jalan Lawu nomor 50 itu di deretan Ruko Kopi Hans gitu sih. Deretan Ruko Kopi Hans. Iya, jadi sebelah Kopi Hans. Kan rukonya panjang itu, Bang. Jadi ulang lagi ya bahwasannya kalau misalnya untuk yang photo box yang biasa yang basic 50.000. Terus buat yang spotlight tadi berapa? Spotlight 75, Bang. 75. Terus yang elevator 50 juga, Bang. 50 juga. Iya. Murah ya yang elevator ya. Padahal Iya. itu menurutku malah konsepnya yang paling bagus sebenarnya di Iya situ. sih, Bang. Dan kita ngambilnya itu buat 2 orang semua, Bang. Jadi anggapan satu orang tuh cuma bayar 25.000 gitu, Bang. Nentuin harganya gimana sih itu? Kenapa spotlight yang lebih mahal? Kukira malah yang konsep lip itu yang mahal. Karena sejatinya, Bang, kalau orang usaha itu, Bang, jasa itu salah satu usaha yang harganya bisa kita modifikasi, Bang. Iya sih, ya. Jadi kalau kita naruh harga berapapun itu sesuai dengan kita seberapa banyak mau marginnya kita untung atau misalnya seberapa banyak kita mau ngambil dari keuntungan penjualan tadi itu sih, Bang. Itu sih. Tapi ada pertimbangannya juga kan naruh harga Ada gitu sih, ada. Bang, gitu, Bang. Terus juga peran pendidikan nih di ilmu komunikasi. Mungkin di prodi ilmu komunikasi ini ada membantu nggak sih di bisnis ini dalam pengembangannya gitu loh. Ada dalam hal apapun lah. Kalau sejalur atau enggaknya ya, Bang, ya pertanyaannya. Kalau sejalur sama enggaknya tuh itu sejalur sih kalau menurut saya, Bang, karena memang di era sekarang tuh, Bang, kalau punya produk bagus tapi marketingnya nggak bisa kan juga sama-sama susah tuh loh, Bang. Iya Jadi sih. sama-sama kayak jadi problem tersendiri gitu loh, Bang. Kalau komunikasi ini kan jadi yang kayak saya tadi bilang tuh, Bang. Jadi ada ini, Bang, sesuai dengan nama passion saya kan, emang orang yang suka banyak ngomong, Bang. Jadi marketing itu, Bang, saya bisa dapat banyak ilmu dari komunikasi marketing tadi sih, Bang, komunikasi pemasaran. Jadi saya tahu caranya gimana, caranya orang perilaku konsumen tuh kayak gimana. Jadi orang tuh ngomong ke konsumen supaya dia bisa jadi butuh gimana gitu, Bang. Ya, walaupun awal-awal bikin bisnis ya sering bolos ya kuliah. Jangan juga itu. Oh jangan gitu juga ya, jangan gitu juga ya. Ya
nggak bercanda Rijal ini orangnya rajin kok, mahasiswa yang paling rajin kok, udah aku bilang juga tadi kan termasuk aktif ya. Aktif Bos. lah. Aman. Aman. Siap. Terus juga untuk pencapaian yang terbesar, sebelum kita pertanyaan itu tadi, pelaku konsumen tadi kan ada ngomong itu, kan aku sempat dengar tuh, kalau misal ada kok customer yang ke foto studio Mas Rijaldi itu masukin motor Mas. Oh, itu iya tuh, Bang. ceritain dong Mas, kenapa sih Mas? Ini sebenarnya gini bang, kayak Itu karena kan tuh masuk ke studio tuh bawa motor gitu. iya bang, jadi dia tuh ada mau bawa motor. Jadi memang studio salah foto tuh kan anggapan hal baru ya bang kalau di Iya. sini tuh bang. Jadi tuh orang-orang sini tuh banyak nggak paham kalau itu sebenarnya bukan foto box dan kayak dianggapnya tuh ini foto biasa gitu loh bang. Jadi kayaknya ini semuanya bisa masuk karena mereka harga murah gitu loh bang. Jadi kayak Iya. banyak orang prewed segala tuh bang pengen cari murah ya mereka lari ke situ nah. Oh, ada yang Ada kayak gitu. bang, banyak bang. Dan itu masih jadi dibolehin nggak? Maksudnya kalau nih kayaknya buat private naikin deh fee-nya gitu. enggak sih bang, kalau kita tetap pakai harga normal. Oh, tetap harga normal. Harga normal semua bang. Jadi kalau aku private bisa nggak di situ? Bisa bang. Bisa. Iya. Yang bagus ya? Iya bisa bang. Tapi itu yang bawa motor itu kayak gimana sih, Jal? Kalau yang bawa motor tuh Itu aneh sumpah, itu aneh banget sumpah. Soalnya kan aku tahu ya, tata letak toko Mas Rijal ini kayak gimana gitu, udah pernah kan? Maksudnya tuh bawa motor tuh kayak gimana gitu loh. itu Itu lucu, sumpah itu lucu sih, itu lucu. jadi waktu itu tuh ada orang foto. kan nggak tahu loh fotonya tuh kayak dia nggak tahu kalau itu sebenarnya foto box bang. Jadi Dia akhirnya mikirnya apa sih? mikirnya tuh foto konvensional yang kayak ada fotografer dan yang nah gitu bang. Oh, kayak maksudnya studio foto yang kayak biasa yang Iya, biasanya jadi dia tuh bawa yang biasanya kita kalau SMA nih mau daftar foto di situ dulu. Yang kayak gitu. Jadi dia bola motor trondol itu bang. Motor trondol itu motor apa? Emang motor apa sih? Motor apa sih emang? jadi bawa motor kayak motor Thailand itu loh bang. Motor Thailand. Ceper, yang Iya, ceper. motor Thailand itu katanya buat ini private katanya bang. Tapi karena mungkin customer kami itu yang lucu-lucu banyak banget sih kayak gitu bang. Nah itu salah satunya bang. Jadi akhirnya kita ini aja sih bilang nggak bisa bang. Karena kan harus naik kayak gini bang. Takutnya bukan studionya aja yang ambruk tapi motor masnya juga yang amat gitu sih. Berarti dia nggak jadi foto ya? Nggak jadi foto bang. Terus gimana tuh? Memang udah aku potong tanpa motor deh gitu. Enggak sih bang akhirnya. Jadi dia pulang. Jadi dia cari tempat foto yang bisa bawa motor trondol gitu sih, Bang. Itu gimana sih? Orang gitu agak-agak aneh. Mungkin tadi ya lagi-lagi mungkin gara-gara ini termasuk hal yang baru ya, apalagi di Palangka. Mungkin untuk Mas Rijaldinya ya bisa bilang kalau ini nih bukan foto studio yang kayak gitu. Ini nih sebenarnya sebuah foto box yang kayak gini gitulah. Gitu. Ini kan udah berapa tahun sih jalan bisnis? Kurang lebih hampir 2 tahun nanti bang, di 19 September 2024 nih kita jalan 2 tahun sih bang. Ada event nggak? Ada acara nggak? Ada acara nanti mungkin kita kasih diskon yang paling besar-besaran aja. Mungkin Teman-teman kalau mau ditunggu aja nanti tanggal 19 September kita kasih. Pokoknya ada meriah lah nanti tanggal 19 gitu ya sih bang. promo gede-gedean ya. Iya promo gede-gedean gitu sih bang. Ada nggak sih juga kan Mas Rijal ini dari cerita-ceritanya udah keren banget nih. Udah keren banget bikin bisnis sendiri, udah jalan 2 tahun, sempat nunjukin aku uang 2 digit ya pengeluaran setiap bulan. Boleh-boleh terus bang. Ada nggak sih tips buat kayak mahasiswa kayak aku nih misalnya nih teman sendiri ya yang mau misalnya bikin bisnis itu gimana sih? Jalaninnya mentalnya tuh nyiapinnya kayak gimana? Terus ya lanjut aja. Iya ya, siap. Thank you. Untuk diingetin dia sudah 40 menit katanya, udah kelamaan. Untuk ya balik ke tadi ya, sorry. Saran gitu untuk teman-teman yang masih di bangku kuliah mau jalan bisnis itu kayak gimana sih gitu. Kalau pertama-tama tuh bang kita lihat dulu sih hobinya sukanya apa bang. Kalau saya kan memang ini bang sukanya memang saya suka banget sama dunia namanya dunia kreatif bang. Jadi kalau tips dari saya tuh bang cari dulu sukanya apa. Nah setelah kalian tahu sukanya apa tuh kalian kerucutin lagi tuh. Kalian pengen jadi apanya di bagian situ gitu loh. Contohnya misalnya kayak kita ambil simple lah bang. Kita ada usaha makanan tuh bang. Kita sukanya di bagian apa nih? Misalnya di bagian masaknya ada bang. Nah kita belajar di situ bang. Nah setelah kita belajar bang, kita tahu nih semuanya ibaratnya kayak resep dan lain sebagainya itu bang.
Nah, Apa? langsung gimana ya bisa bilang? Apa? Ya aku nggak Kalau- tahu. Sebenarnya tuh Bang, mulai aja sih Bang dari awal. Langsung mulai aja Bang. Modal berani aja. Modal berani aja. Duit hilang bodo amat gitu. Saya dengar-dengar juga nih Mas Ijaldi juga nih masalah itu kan juga pernah bakar duit berapa tuh? Kemarin sempat cerita ke aku tuh. Kalau Spill. Kalau yang kemarin tuh hampir 3 digit sih Bang. 3 digit ya? Hampir 3 digit. Enggak, guys. 3 digit tuh beli rumah gitu loh. Beli mobil Enggak sih apa Bang, ya? enggak juga Bang. Enggak juga ya. Iya. Itu kenapa sih itu tuh kemarin kejadiannya kenapa? Ada sempet struggle sih Bang, karena nggak pertama kali punya karyawan, pertama kali bisa nge-expand, jadi belum tahu caranya nge-expand, kita coba nekat aja sih Bang. Oh, lagi-lagi trial and error ya. Trial and error. Memang diusahakan memang harus jatuh bangunnya banyak banget ya Bang ya. Ya namanya ya kita belajar ya, harus pernah gagal yang pastinya untuk tahu oh kalau kayak gini nih salah, kita tuh harus cari strateginya berubahnya kayak gimana gitu kan. Gila sih guys, 3 digit guys. Anjir, aku loh guys. Megang duit 5 juta aja udah, hah? Duit ini. Iya kan? Tapi Mas Ijaldi keren banget gitu loh. Untuk aku apalagi kan aku seumur aku megang duit tuh nggak pernah Mas. Ya Allah. Alhamdulillah banget rezekinya Mas Ijaldi ya, walaupun sangat disayangkan tuh. Ludes tuh 3 digit tadi tuh. Ya mudahan bisa dapat itunya. Apa sih namanya? Gantinya lah dari Allah gitu. Dapat hikmahnya itu kata Karini guys, dapat hikmahnya. Tuh kebetulan juga Karini itu juga mau bikin bisnis, nanti mungkin bisa ngomong-ngomong nih sama Mas Ijaldi. Toko sembako katanya. Oke, agak off topic ya. Oke. Tadi kan tipsnya tadi modal berani. Modal berani langsung terjun aja berarti gitu. Kalau sebenarnya tuh saya tuh Bang nggak punya konsep yang gimana kalau mau buka usaha. Karena saya tipikalnya Bang itu jadi buka usaha tuh saya lebih baik belajar pas sudah dihadapin sama masalahnya gitu nah Bang. Berarti bisa dibilang harus praktek langsung gitu. Iya langsung praktek langsung Bang. Karena kalau saya mikirnya saya harus teori dulu waktu itu Bang ya kayaknya terlalu lama dan juga saya kapan beraninya gitu nah Bang. Nah setelah dijalanin baru tahu nih masalah-masalahnya kayak gini dan saya langsung belajar di tempat gitu sih Bang. Karena menurut saya kalau misalnya terlalu mikir banyak takutnya, terlalu banyak persiapan dan sebagaimananya, kadang-kadang masalah yang dihadapin pas usaha tuh justru berbeda dari yang kita belajar gitu sih Bang. Itu salah satu kendala aku juga sebenarnya. Mau bikin bisnis itu sih yang namanya yang nggak berani sih Jal, yang mau maksudnya bakar duit, yang maksudnya kadang yang ngerasa kadang duit 100.000 hilang aja tuh sudah sakit hati gitu loh, apalagi yang maksudnya bisa tadi masih Jaldi tuh sampai 3 digit ya, sampai hampir 3 digit kebakar gitu buat usaha gitu. Itu masalahnya aku tuh di situ, kadang-kadang dengar cerita orang yang punya bisnis yang sampai bakar duit gitu kadang nggak berani gitu loh Mas. Mungkin habis ini kita mau lanjut ngobrol lagi ya, aku nyari pengalaman juga untuk diri sendiri. Oke. Sekian dari kami ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton Bara Kalteng dengan tamunya Mamas Ganteng ini, Mas Ganteng. Rizaldi Rahman. Ya, terus juga untuk apa tadi? Sebutin lagi tuh foto studionya. Jangan lupa buat mampir ke Memoria Sarap Studios di Jalan Lawu nomor 50 di depan Ruko Kopi Hans. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa di Bara Kalteng selanjutnya. Bye. Tuh iye, surah bara antara kalteng.